Problema pendidikan multikultural di Indonesia. Problema pendidikan multikultural di Indonesia memiliki keunikan yang berhubungan dengan faktor geografis, demografi, sejarah, dan kemajuan sosial ekonomi. Problem ini mencakup hal-hal kemasyarakatan yang akan dipecahkan dengan pendidikan multikultural dan problem yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis budaya. Problema kemasyarakatan tersebut diantaranya yaitu 1. Keragaman identitas budaya daerah. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun, kondisi budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi tempat bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah itu muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain, ini justru dapat menjadi sebuah konflik. 2. Pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Saat ini, kebudayaan sebagai sebuah kekayaan bangsa tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Ketika sesuatu bersentuhan dengan kekuasaan, maka berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan ataupun melanggengkan kekuasaan itu, termasuk di dalamnya isu kedaerahan. Konsep putra daerah dalam pos-pos penting dalam pemerintahan memang diperlukan agar putra-putra daerah tersebut ikut memikirkan dan berpartisipasi aktif dalam membangun daerahnya. Harapannya tentu saja adalah adanya asas kesetaraan dan persamaan. Namun, bila isu itu terus-menerus dihembuskan, justru akan membuat orang terkotak oleh isu kedaerahan yang sempit. Orang-orang akan mudah tersulut oleh isu kedaerahan. Faktor pribadi misalnya, iri, keinginan memperoleh jabatan, dapat berubah menjadi isu publik yang destruktif ketika persoalan itu muncul di antara orang-orang yang termasuk dalam putra daerah dan pendatang. Konsep pembagian wilayah menjadi provinsi atau kabupaten baru yang marak terjadi akhir-akhir ini selalu ditiup-tiupkan oleh kalangan tertentu agar mendapat simpati dari warga masyarakat. Mereka menggalang kekuatan dengan memanfaatkan isu kedaerahan ini. Warga menjadi mudah tersulut karena mereka berasal dari kelompok tertentu yang tertindas dan kurang beruntung. 3. Kurang kokohnya nasionalisme. Saat ini, Pancasila yang berfungsi sebagai kekuatan yang menyatukan bangsa Indonesia kurang mendapat perhatian dan kedudukan yang semestinya sejak isu kedaerahan semakin semarak. Pada masa Orde Baru, kebijakan dirasakan terlalu tersentralisasi, sehingga ketika Orde Baru tumbang, maka segala hal yang menjadi dasar dari Orde Baru dianggap jelek, perlu ditinggalkan dan diperbarui, termasuk di dalamnya Pancasila. Padahal, tidak semua hal yang ada pada Orde Baru jelek, sebagaimana halnya tidak semuanya baik. Ada hal-hal yang tetap perlu dikembangkan. Nasionalisme perlu ditegakkan, namun dengan cara-cara yang edukatif, persuasif, dan manusiawi, bukan dengan pengerahan kekuatan. Sejarah telah menunjukkan peranan Pancasila yang kokoh untuk menyatukan kedaerahan ini. Bangsa Indonesia sangat membutuhkan semangat nasionalisme yang kokoh untuk meredam dan menghilangkan isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa ini. 4. Fanatisme sempit. Fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar dan paling baik, dan menganggap kelompok lain harus dimusuhi. Fanatisme sempit inilah yang harus dihindari. Kecintaan dan kebanggaan pada sebuah kelompok memang baik dan sangat diperlukan. Namun, kecintaan dan kebanggaan itu bila ditunjukkan dengan bersikap memusuhi kelompok lain dan berperilaku menyerang kelompok lain, maka fanatisme sempit ini menjadi hal yang destruktif. 5. Konflik kesatuan nasional dan multikultural. Ada tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi, ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun, dalam penerapannya, kita pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik tertentu.
Adanya gerakan Aceh Merdeka di Aceh dapat menjadi contoh ketika kebijakan penjagaan stabilitas nasional ini berubah menjadi tekanan dan penggerak kekuatan bersenjata. Hal ini justru menimbulkan perasaan antipati terhadap kekuasaan pusat, yang tentunya hal ini bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Untungnya, perbedaan pendapat ini dapat diselesaikan dengan damai dan beradab. Di sisi multikultural, kita melihat adanya upaya yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan pusat dengan dasar pembenaran budaya yang berbeda dengan pemerintah pusat yang ada di Jawa ini. Contohnya adalah gerakan organisasi Papua Merdeka di Papua. 6. Kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Beberapa peristiwa di tanah air yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Keterlibatan orang dalam demonstrasi yang marak terjadi di tanah air ini, apapun kejadian dan tema demonstrasi, seringkali terjadi karena orang mengalami tekanan hebat di bidang ekonomi. Orang akan dengan mudah terintimidasi untuk melakukan tindakan yang anarkis ketika himpitan ekonomi yang mendera mereka. Mereka akan menumpah kekesalan mereka pada kelompok-kelompok mapan dan dianggap menikmati kekayaan yang dia tidak mampu meraihnya. 7. Keberpihakan yang salah dari media massa, khususnya televisi swasta dalam memberitakan peristiwa. Di antara media massa, tentu ada ideologi yang sangat dijunjung tinggi dan dihormati. Persoalan kebebasan pers, otonomi, hak publik untuk mengetahui hendaknya diimbangi dengan tanggung jawab terhadap dampak pemberitaan. Mereka juga perlu mewaspadai adanya pihak-pihak tertentu yang pandai memanfaatkan media itu untuk kepentingan tertentu yang justru dapat merusak budaya Indonesia. Karena televisi sangat memengaruhi opini publik dalam menyorot berbagai peristiwa. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problema pendidikan multikultural di Indonesia yang merupakan problema kemasyarakatan yaitu dengan cara keragaman yang ada harus diakui sebagai sesuatu yang mesti ada dan dibiarkan tumbuh sewajarnya. Kemudian diperlukan suatu manajemen konflik agar potensi konflik dapat terkoreksi secara dini untuk ditempuh langkah-langkah pemecahannya, termasuk di dalamnya melalui pendidikan multikultural. Adanya pendidikan multikultural diharapkan masing-masing warga daerah tertentu bisa mengenal, memahami, menghayati, dan saling berkomunikasi dengan baik. Kemudian, televisi dan media massa harus membantu memberi bahan tontonan dan bacaan yang mendidikkan budaya yang baik. Karena menonton televisi dan membaca koran sudah menjadi tradisi yang kuat di negeri ini, sehingga tontonan menjadi tuntunan, bukan tuntunan sekedar menjadi tontonan. Saya Yulianti Ratnadewi, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, untuk mata kuliah Pendidikan Multikultural.